Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba kita sorry. Rehana kembali menjelaskan apa itu frase dan berapa banyak frase yang Anda telah pelajari. Oke ya? Dan ini penting sekali untuk mengetahui apa perbedaan frase dengan kalimat. Oke, silakan. Jadi frase itu salah satu bagian dari kalimat. Bukan bagian dari kalimat. Iya, bagian dari kalimat, tapi dia belum lengkapnya. Enggak, kalimat itu adalah subjek verb. Frase itu apa? Definisinya apa? Jangan disamakan, bukan bagian dari kalimat itu. Ya, kalau udah jadi kalimat ada bagiannya. Ya, definisi frase apa? Apa itu frase? Frase anak pelengkap suatu kalimat. Adverb juga pelengkap kalimat. Najwa belum ya? Belum ya? Apa itu frase? Kumpulan kata. Ya, kumpulan kata. Ada definisinya nggak di situ? Enggak. Ya bagaimana bisa paham kalau nggak tahu apa itu frase? Kumpulan kata yang tidak berpola subjek verb. Oh iya. Mana tulis dulu? Nggak bisa kalau nggak ditulis. Itu. Hah? Ya. Kumpulan kata tidak berpola subjek verb. Karena jangan sampai kita menjelaskan banyak hal, tapi apa yang kita jelaskan itu definisinya nggak tahu. Jadi kan susah. Oke. Sekarang apakah frase punya waktu? Ada yang bagian PP. Contohnya kayak gimana? Dia kan preposisi dia seperti apa ya? Dia dimasukkan ke dalam adverb of time. Oke. Oh ya. Tapi untuk mengetahui waktu dalam kalimat itu lihat apa? Lihat frase atau kata kerja? Anunya? You didn't go to school misalnya. Itu kalimat kan? Iya. Nah, you didn't go to school. Yang mana menandakan bahwa ada waktunya di situ? Tensisnya apa? Pas. Pas apa? Simple pas. Penanda lampaunya di mana? Didn't-nya. Didn't dengan go kan? Iya. Oke, satu kesatuan. Nah, apa namanya itu? Udah belajar frase verb ya? Belum? Belum. Oke. Yang frase yang pertama kau pelajari apa? Noun phrase. Apa itu noun phrase? Noun phrase adalah frase yang head atau intinya ada di noun. Oke. Minimal berapa kata ada untuk frase itu? Dalam untuk yang jadi modifiernya. Nah, dalam satu frase minimal berapa kata? Bisa dua. Bisa dua. Iya. Contoh. My friend. My itu kan adjektif. Karena dia itu kata kepemilikan. Friends itu noun. Ya. Ya. My-nya itu modifier, adjektif itu selalu jadi modifier. Sedangkan friends karena dia noun seperti penjelasannya pengertiannya dari noun phrase, head-nya berada di noun, Maka disebut? maka disebutnya head. Jadi dia disebut sebagai noun phrase. Oke, noun phrase. Karena headnya di noun ya. Ya. Oke, coba 3 kata dalam noun phrase. My sweet friend. My sweet friend. Coba dijelaskan mana kelas katanya kayak gimana? My itu adjektif. Dia kepemilikan. Sweet itu adjektif. Dia sifat. Friends itu noun. Seperti yang tadi, my sweet itu keduanya menjelaskan ke friends. Sweet friends, my friends. Dia adjektif. Dia termasuk modifier. Jadi dia punya dua modifier di dalam kalimat ini. Sip lah. Bagus. Jadi mau panjang ke sana juga nggak ada masalah ya. Mau 3, mau 10 nggak ada masalah. Tinggal menentukan nama frase. Oke, yang kedua diajarkan apa? Adverbial
Adjective phrase mungkin dulu atau Nah, verb. adjective Oke. phrase. Definisinya adjective phrase apa? Headnya berada di adjective. Oke. Bisa beri contoh. Contohnya itu very quiet. Very Quiet. quiet. Ya. Oke. Coba jelaskan. Nah, kalau di sini modifier dari adjective itu ini adverb. Ya, very itu termasuk ke dalam kata adverb. Ya, very. Oke. Iya, betul. Very masuk ke dalam kata adverb. Dia termasuk modifier. Modifier ke adjective. Nah, Headnya itu di adjective, makanya disebut quietnya adjective. ya adjective phrase. Karena menjelaskan adjective. Ya. Menjelaskan ke adjective kan. Headnya di Adjective adjective. Karena headnya di adjective disebut apa? Ya? adjective phrase. Ya. Jangan bilang apa karena orang nggak ngerti dulu. Oh, iya. Istilah itu untuk di kelasmu ya. Ya. Penonton butuh mengerti. Oke, ada contoh lain nggak dari adjective phrase? Adjective phrase very beautiful. Very beautiful. Oke, boleh silakan. Very beautiful. Very itu seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya, dia termasuk dalam bagian adverb. Beautiful itu kata sifat. Kata sifat itu termasuk adjective. Nah, karena very-nya menjelaskan ke beautiful, dijadikanlah sebagai adjective phrase. Oke, lumayan bagus. Yang ketiga Aku ingin mengatakan apa ya? apa? Ya, yang ketiga apa namanya? Adverbial phrase. Oke, apa yang disebut adverbial phrase itu? Headnya berada di adverb. Oke, silakan menjelaskan. Aduh, saya tidak tahu bagaimana contoh. Ada contohnya kan? Nggak mungkin nggak Ya ada. ada contohnya, tapi yang masuk ke bukan masuk sih, tidak ada yang belum Saya bantu. terpikirkan. Very Ya. slowly. Nah, misalnya. Ya, very slowly. Slow itu sebenarnya termasuk Slowly. Ya, tunggu dulu. Oke. Kan slow itu termasuk adjektif, tapi ketika sudah ditambahkan ly, dia sudah berbentuk adverb. Oke, good. Very slowly. Adverb, modifiernya adverb sendiri adalah adverbnya sendiri. Oke. Yang mana tadi sih tenunya modifiernya? Very. Oke. Very itu termasuk dalam adverb. Slowly juga termasuk dalam adverb. Dia disebut sebagai adverbial phrase. Headnya di mana? Di adverb Ya, juga. semuanya adverb. Sebelah mananya? Yang slowly-nya atau very-nya? Slowly-nya. Slowly. Ya. Ada contoh yang lain nggak? Very beautiful. Oh, very beautiful itu adjective. Very beautifully atau so ya, very beautifully. Coba contoh ulangi lagi penjelasannya. So beautifully. Kita ganti ininya, belakangnya saja. Oke. Satu lagi. So itu Ya. Apa? masuk ke dalam adverb. Nah, beautiful itu seperti penjelasan yang tadi. Beautiful kan dia adjektif ya, dia kata sifat. Tetapi kalau sudah ditambahkan dengan l ya, dia sudah masuk dalam adverb. Oke, bagus. Terakhir satu lagi. PP. PP apa itu PP? Prepositional phrase. Prepositional. Ya, prepositional phrase. Apa artinya itu? Headnya berada di preposisi, Apa bahasa Indonesianya preposisi? penempatan. Oh, Bukan. kata depan. Ya, kata depan. Oke, berikan contoh. Seperti apa ya? On. Ya, on, udah betul. Ya, saya sedang memikirkan on. Ada contohnya ya? Saya lupa. Because of cruel girl. Because of Cruel girl. Cruel girl. Atau of cruel girl saja. of cruel girl. Oke. Ya, of itu termasuk kata depan atau preposisi. Cruel Udah, itu video? dia adjektif. Nah, of terus girl itu adalah noun. Nah, kok bisa ada noun phrase? Noun phrase ini dijadikan sebagai OP. Apa sih kepanjangannya OP, Sar? Saya nggak tahu. Object of apa? Object Object of ya, preposition. object of preposition. Nah, setelah ini girl kan dia noun phrase.
noun phrase itu menjadi object of preposition. Nah, digabunglah menjadi PP. Head-nya itu ada di kata depannya. Oke, berarti preposisi boleh diikuti oleh noun phrase. Noun phrase. Selain itu bisa diikuti oleh apa? Noun. Contoh. Hey. Nah, saya bantu. Ya. For Raihana. Ya, for Raihana. Coba. For itu preposisi. Raihana itu noun. Ya. Nah, noun ini bisa menjadi object of preposition. Oke. Dia kalau sudah digabung menjadi satu kata disebut sebagai prepositional phrase. Oke, yang terakhir di situ ada lagi bisa noun phrase, bisa noun, bisa pronoun. Ya, pronoun. Contoh. Masih di. For it. Atau for Raihana kita ganti for her. Ya, for her. Ya. Her itu kata ganti dari seorang Raihana. Raihana kan perempuan, makanya diganti menjadi seorang perempuan. Oke. For ini seperti yang tadi dijelaskan, dia adalah sebuah kata preposisi alias kata depan. Nah, her ini adalah kata ganti dari Raihana Ya. alias her. Her ini objek prepositionalnya kata depan for. Oke, good. Digabung menjadi prepositional phrase. Oke, thank you. Jadi preposisi bisa diikuti noun, noun phrase, noun, pronoun atau noun phrase ya. Oke, thank you. Silakan tutup. Okay, thank you everyone for watching. See you on, I don't know, see you on tomorrow or Next meeting. next meeting or Okay. next month, I don't know. Oke, thank you. Good explanation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.